Universitas Nias Raya akan membagikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sebelum kami memaparkan apa yang menjadi materi kami, sebelumnya perkenalkan, nama saya Esther Titi Sylviana Gaurifa. Saya Eligius Bawa Minewi. Saya Leonor. Nah, itulah perkenalan singkat untuk teman-teman semua. Kami dari Prodi Akuntansi, khususnya semester 5. Nah, baik, sebelum masuk ke materi atau ke intinya, saya akan membagikan kata pengantar yang bisa memperluas wawasan kita. Nah, dalam sebuah segala sesuatu, janganlah kita memandangnya dari luarnya saja atau covernya. Cobalah untuk memahami kualitas di dalamnya, apakah lebih bagus dari yang kita inginkan. Nah, untuk lebih jelas, kami akan membahas tentang branding. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai urgensitas branding. Tentunya branding tidak asing lagi di telinga saudara-saudara. Branding berasal dari kata dasar brand yang artinya merek. Namun menurut Bapak BI praktisi tentang branding, yaitu bahwa branding adalah nama plus makna. Artinya bahwa setiap produk yang memiliki nama belum tentu memiliki makna atau mempengaruhi customer. Jadi, alangkah baiknya brand yang baik atau nama yang baik yaitu ketika bisa bermakna atau mempengaruhi masyarakat luas. Selanjutnya dijelaskan oleh Morel tahun 2003, brand bukan sekedar logo atau simbol, tapi lebih dari itu. Ia adalah janji dan komitmen yang diberikan produk maupun perusahaan kepada konsumennya. Artinya di sini bahwa brand bukan sekedar logo atau merek yang Anda lihat, namun lebih dari itu ketika produk itu mampu memberikan komitmen kepada konsumennya berupa janji maupun pelayanan yang konsisten dan kualitas produk yang mampu mempengaruhi konsumen atau customer-nya. Sedangkan menurut M.I. Snelly dan Speak tahun 2004 mengemukakan bahwa brand adalah bentuk dari sebuah hubungan yang menunjukkan kepercayaan konsumen kepada merek. Dengan kata lain, merek bisa menciptakan sebuah hubungan antara konsumen dengan produsennya, di mana konsumen memiliki asosiasi dan persepsi atas produk yang dimaksud. Di sini dikatakan bahwa dengan melalui brand dari suatu produk, kita akan menciptakan hubungan antara konsumennya. Bagaimana menciptakan hubungan yang baik? Yaitu dengan melalui pelayanan dan kualitas produk kita. Untuk selanjutnya, di sini ada manfaat branding menurut Nielsen tahun 1998. Yang pertama, konsumen akan tertarik dengan produk yang memiliki merek terkenal. Namun, kita ketahui bahwa tidak semua brand ini terkenal. Namun, bagaimanakah cara kita sebagai produsen atau perusahaan yang memulai bisnis dengan brand-brand tertentu bisa membuat branding itu atau nama merek produk kita itu terkenal? Yaitu yang pertama, plan your strategic branding well. Atau mungkin Anda bisa melakukan only consistent kualitas, atau lebih dari itu lakukan improvement. Yang kedua, mendorong loyalitas konsumen lebih besar pada perusahaan atau produk. Nah, tentunya ketika masyarakat atau customer sudah mengetahui branding kita ini bagus, pelayanannya bagus, akan mendorong pembelian yang lebih besar kepada produk kita. Yang ketiga, merek yang kuat dan tinggi loyalitas konsumennya mudah dalam mengatur pasar karena kepercayaan konsumen yang telah dimiliki begitu besar akan merek tersebut. Nah, di sini bahwa ketika customer kita sudah mengetahui merek-merek produk yang terbaik yang bisa menjamin, maka dia tidak perlu mencari nama brand atau merek yang lain
dia bisa mengelola pembelian kebutuhannya tanpa lama-lama langsung membeli apa yang bisa dibelinya. Misalnya merek branding kita itu Gucci yang sedang marak-maraknya, maka akan sangat mudah bagi konsumen ketika membeli di pasar dalam mengatur pembeliannya. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan pada perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan benak konsumen. Biasanya bisa lebih tinggi harga produk bermerek daripada produk biasa. Artinya melalui brand kita tentunya berbeda, apalagi ketika brand kita sudah terkenal tentunya lebih tinggi harganya dibanding dengan produk yang lainnya. Karena dibantu dengan kualitas yang bagus, tentunya harga akan semakin worth it. Yang selanjutnya itu bisa menginisiasi untuk produk baru dengan nama merek yang sama. Artinya ketika brand Anda sudah marak, sudah dikenal oleh masyarakat, Anda bisa membuat nama merek yang sama dengan produk baru Anda. Untuk selanjutnya dapat menjadi pembeda merek yang jelas, kuat dan tinggi dengan produk lain maupun produk yang sejenis. Tentunya ketika Anda sudah memiliki nama brand, sudah didaftarkan pada hukum, tentunya akan menjadi pembeda, nama brand kita akan menjadi pembeda di pasaran dengan produk lainnya. Yang seterusnya itu memberikan dampak yang positif pada produk, karena merek yang kuat akan memiliki citra, komitmen, kualitas, dan persepsi aktualisasi dari pengguna merek tersebut. Artinya, ketika brand kita bagus, awet, memberikan jaminan kepada masyarakat yang membeli, maka akan memberikan pandangan-pandangan yang positif terhadap produk kita. Selanjutnya itu mempermudah penghemat kegiatan promosi perusahaan atau produk karena konsumen sudah menyukai dan senang dengan merek yang ia percayai. Tentunya ketika brand kita sudah dikenal di mana-mana, sudah mempengaruhi masyarakat, maka tentu akan mempermudah dalam promosi, tidak memakan waktu yang banyak. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur branding. Nah, yang pertama unsur-unsur branding itu ada logo yang dimiliki bisa berupa tipenya, bendera logonya atau monogramnya. Tentunya di setiap produk kita dapat melihat logonya berbeda dengan satu yang lain. Tergantung bagaimana cara pembuatan dari pemiliknya, bagaimana bentuknya, tipenya itu tergantung dari pada perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada nama merek yang dipakai. Nama merek yang dipakai mungkin bisa berkaitan dengan pemilik perusahaan tersebut, atau mungkin tanggal lahir atau yang ia senangi, atau menggunakan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris. Yang ketiga, penampakan visual produk, misalnya desain produknya, kemasannya, warna dominannya, atribut seragam atau dress code. Jadi di sini ada penampakan fisik produk yang bisa dilihat dari kemasannya, warnanya, dan atribut-atribut yang ada. Yang selanjutnya itu maskot perusahaan, tokoh perusahaan atau keterlibatan orang-orang terkenal yang mewakili merek. Tentunya di mana-mana kalau perusahaan kita sudah memulai atau merintis bisnis, tentunya akan ada yang membeli, ada yang mewakili merek tersebut. Terlebih-lebih Gucci yang sedang marak-maraknya banyak diwakili oleh artis-artis saat ini. Yang selanjutnya itu suara yang terkait dengan merek seperti lagu tematik atau icon. Yang selanjutnya bunyi atau nada yang berhubungan dengan merek tersebut. Terakhir itu kata-kata baik berupa slogan, tagline, jing, maupun akronim. Artinya ini berupa kata-kata yang mungkin bisa mempengaruhi customer. Berdasarkan jenisnya, branding dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama itu product branding.
Product branding ini adalah istilah yang digunakan untuk masing-masing produk yang memiliki brandingnya tersendiri. Strategi ini menyamarkan atau bahkan tidak mencantumkan nama perusahaan. Yang kedua itu ada personal branding. Personal branding itu biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengangkat atau menaikkan citranya agar semakin memiliki citra yang baik di masyarakat. Suatu harapan individu yang melakukan personal branding. Dampak personal branding ini mampu mendorong seseorang dalam meningkatkan karir, organisasi maupun perusahaan lainnya. Itu ada corporate branding. Nah, corporate branding itu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan reputasinya. Yang keempat ini adalah host branding. Host branding menggabungkan antara corporate branding dan product branding. Biasanya, nama perusahaan ditempatkan di samping nama brand produk. Hal ini dilakukan untuk menempatkan produk pada brand perusahaan yang sebelumnya telah memiliki reputasi dengan harapan produk brandnya ikut di pasar. Yang kelima itu ada nation branding. Nah, nation branding ini merupakan upaya untuk membuat suatu negara menjadi unik dan memastikan image-image unik. Nah, itu dia yang merupakan kelima jenis branding berdasarkan jenisnya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada SWOT analisis. Yang pertama itu kualitas produk yang tidak diragukan. Ini akan menjadi kekuatan setiap perusahaan ketika kualitas produknya itu mampu menjamin bukan hanya slogan atau bahasa-bahasa semata, namun ketika barangnya datang real pitch sesuai dengan yang diharapkan oleh customer. Yang kedua itu siap memberikan pelayanan yang konsisten. Nah, yang kedua ini tidak setiap perusahaan mampu memberikan pelayanan yang konsisten atau secara terus-menerus. Hal inilah yang bisa menjadi kelemahan, namun ketika konsistenan pelayanan ini dalam setiap perusahaan, ini akan menjadi pemicu customer untuk terus membeli produk kita melalui pelayanan yang bagus. Yang ketiga itu ada memodifikasi produk sesuai tren. Artinya, produk-produk yang kita pasarkan itu sesuai dengan tren yang sedang maraknya. Yang keempat itu respon yang cepat saat pembelian. Nah, ini sangat baik ketika kita menjual produk kita melalui media sosial. Yang perlu kita lakukan itu sebagai produsen yaitu dengan memberikan respon yang cepat dan tepat. Selanjutnya, yang menjadi kelemahan produk kita. Nah, di mana-mana setiap yang kita lakukan itu memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Dan di sini saya akan menguraikan yang menjadi kelemahan yang mungkin bisa saja terjadi pada brand kita. Yang pertama itu adalah harga produk relatif mahal. Nah, ini sudah pasti bahwa harga produk kita akan relatif mahal dikarenakan kualitas yang mahal, tentu harga juga akan mahal. Yang kedua itu yaitu toko cabang yang mayoritasnya berada di kota besar. Nah, itu akan menjadi kelemahan kita sebagai penjual produk. Harusnya toko-toko kita bukan hanya berada di kota-kota besar saja atau terpusat, namun juga memiliki cabang di berbagai pelosok-pelosok tertentu. Yang ketiga, terkadang terdapat beberapa produk yang tidak dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga kesalahan dalam penjualan. Jadi, dimanapun kita menjual, kita harus menyesuaikan dengan kondisi sama harapan serta keinginan customer kita. Yang keempat itu promosi yang masih manual.
Dan ini seringkali terjadi ketika sudah adanya perubahan besar-besaran saat ini, namun masih saja ada perusahaan yang masih menggunakan promosi yang manual. Nah, dengan begini kita dapat melakukan promosi. Kita harus mengikuti zaman, melakukan promosi melalui media-media atau virtual yang ada sekarang saat ini. Yang selanjutnya itu opportunity. Yang menjadi peluang kita yaitu konsumen yang lebih mementingkan kualitas daripada harga. Tentunya saya pribadi lebih mementingkan kualitas daripada harga. It's okay, harganya mahal, intinya kualitasnya bagus. Yang kedua itu customer akan puas berbelanja jika dibarengi dengan pelayanan yang konsisten. Nah, tentunya pelayanan yang konsisten akan memberikan kepuasan kepada customer kita. Yang ketiga, produk brand yang sesuai kebutuhan customer. Nah, ini yang paling penting. Tentunya ketika brand kita atau produk yang kita pasarkan sudah sesuai, maka akan menciptakan loyalitas customer terhadap produk kita. Yang selanjutnya, pengambilan hati customer melalui pelayanan yang diberikan. Tentunya ketika kita memberikan pelayanan yang baik, komunikasi kita baik terhadap customer, itu akan meninggalkan kesan yang baik dan mengambil hati customer kita. Nah, di sini ada ancaman. Tentunya di mana-mana ketika kita melakukan sesuatu usaha, tentu ada yang namanya hambatan. Apa aja itu? Yang pertama, banyak produk ilegal yang mengatasnamakan brand. Nah, jadi ada banyak nama-nama brand yang kita berikan terhadap produk kita itu bisa saja sama dengan nama brand yang lain. Yang kedua itu banyak pesaing yang menjual produk dengan utilitas yang lebih baik. Tentunya bukan hanya kita penjual dengan produk tertentu. Tentunya ada produk yang sama di luar perusahaan kita, mungkin akan lebih baik lagi atau sebaliknya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sebuah strategi. Yang pertama, strategi SO atau strength opportunity. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak. Yaitu yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak atau relasi. Ini sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat melalui hubungan atau relasi secara bersama. Yang kedua itu update produk sesuai tren dan memperbaiki kualitas produk berdasarkan kritik dari konsumen. Artinya sebagai penjual atau sebagai perusahaan kita juga harus menerima saran daripada konsumen kita agar menghasilkan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Yang seterusnya itu menggunakan promosi internet marketing di berbagai media berupa website, media sosial, search engine, media sosial, SEO, dan SEM. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang bisa. Untuk selanjutnya di sini ada sebuah strategi. Yang pertama itu strategi SO atau strategi opportunity. Yang pertama itu bekerja sama dengan berbagai pihak atau memperluas relasi. Tentunya ini sangat penting dalam mempengaruhi customer kita, yaitu dengan melalui relasi kita terhadap bersama. Yang kedua itu update produk sesuai dengan tren dan memperbaiki kualitas produk berdasarkan kritik daripada customer. Kita juga harus mengikuti
perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan customer kita. Kemudian kita juga sebagai penjual harus menerima kritik dan saran yang bisa membangun, yang bisa memperbaiki kualitas produk kita untuk hari-hari berikutnya. Selanjutnya yaitu menggunakan promosi internet, marketing berbagai media sosial. Di sini misalnya itu website, media sosial, SEM, dan SEO. Artinya di sini kita sebagai perusahaan sudah mengenal yang namanya dunia internet. Selanjutnya di sini ada strategi WO atau weakness opportunity. Yang pertama itu memberikan diskon khusus bagi pembelian atau member setia, serta memberi label harga dengan strategi angka yang ganjil sehingga menarik perhatian konsumen. Nah, ini juga bisa menjadi strategi kita dalam menarik perhatian konsumen, bisa melalui diskon event-event atau event-event tertentu, diskon-diskon pada event-event tertentu. Dan kemudian kita bisa memberikan label harga yang ganjil sehingga seakan-akan harga yang kita cantumkan itu kecil. Kemudian selanjutnya ada di sini yaitu melakukan event sponsorship seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita harus melakukan event-event atau kegiatan-kegiatan di lapangan dengan memberikan diskon kepada customer kita. Yang ketiga itu melihat dominan kebutuhan pasar. Artinya yang paling cocok untuk dipasarkan itu kebutuhan pasar itu apa? Kita harus melihat kebutuhan pasar saat itu, apa yang diinginkan customer kita. Kemudian di sini ada strategi ST-nya atau strength rate-nya. Yang pertama itu nama brand telah didaftarkan pada Badan Hukum dan produk yang ditawarkan telah BPOM. Yang pertama itu nama brand telah didaftarkan pada Badan Hukum dan produk yang ditawarkan telah BPOM. Artinya di sini bahwa nama brand kita telah didaftarkan pada Badan Hukum yang bisa memberikan hak kepada kita, hak nama brand kita, agar tidak semena-mena diambil alih nama tersebut oleh orang lain. Dan yang paling penting ketika misalnya kita menjual body lotion atau starlet apapun yang berhubungan dengan pemutih, haruslah telah BPO untuk agar customer kita percaya bahwa produk kita halal dan bisa menjamin. Yang kedua itu be consistent on the kualitas, be consistent on the quality of your product. Artinya di sini adalah lakukan konsistenan terhadap produk Anda, terhadap kualitas produk Anda. Ketika itu belum cukup, lakukan yang namanya improvement. Yang terakhir itu ada strategi BT, witness trade. Yang pertama itu memberikan gift pada saat pembelian, baik itu berupa free masker maupun gift lainnya yang bisa menjadi berbeda dengan lain yang memiliki utilitas yang sama. Jadi sebagai penjual kita juga bisa menarik perhatian konsumen kita dengan memberikan gift ketika mereka membeli produk kita. Yang kedua itu iklan yang diwakili oleh orang-orang terkenal dapat meningkatkan rasa percaya kepada. Oke, sekian. Nah, oke, terima kasih untuk kesediaannya untuk mendengarkan presentasi kami. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Untuk sebagai kesimpulan kami dari sini itu untuk bahwa branding ini sangat penting dalam setiap produk kita. Namun ketika kita hanya mementingkan brand juga, itu juga salah. Namun yang lebih kita utamakan yaitu dua-duanya, kualitas produk kita
dan nama kita, bagaimana nama itu terkenal atau dikenal oleh masyarakat luas. Branding sama kualitas produk ini sangat saling berkaitan. Jangan diduluankan juga branding, namun ketinggalan dalam kualitas. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaklumi agar kami tambah semangat lagi dalam membuat presentasi-presentasi menarik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share banyak-banyak. Dadah!